A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, halo pemirsa, kembali lagi di acara Senja Berkah. Pasti berkah. Waduh, Masya Allah. Indah sekali ya suaranya Pak Ustadz ya. Nah ini aku juga jadi penasaran nih Kak Fe. Ini surat apa sih Pak Ustadz? Ya. Ayat berapa dan menceritakan tentang apa? Baik. Ini adalah surat An-Nisa ayat ke-58. An-Nisa ayat ke-58. Isinya berkaitan dengan perintah Allah untuk menyampaikan amanah. Tuh. Wah, relate banget berarti ya sama perbincangan kita Tadi pada yang hari disampaikan ini. oleh Kang Fe ini kan berkaitan amanah tadi kata Betul. kita. Ini adalah dalil, artinya dalil yang Allah suruh kita itu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi bukan juga amanah disampaikan kepada orang yang tidak berhak. Gitu. Masya Allah. Wah keren banget. Nah ini juga masih nyambung nih Pak Ustadz sama Ya. pembicaraan kita waktu di segmen yang awal Betul, nih. betul, gimana? Nah ini kan tadi Pak Ustadz tuh nyinggung-nyinggung ya ini tuh kalau amanah tuh pasti impactnya gede gitu ke sehari-hari kita ya Pak Ustadz. Berarti sifat kepemimpinan juga membutuhkan orang-orang yang amanah ya Pak Ustadz. Bener kan? Jelas betul. Jadi apalagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin ini akan dimintai pertanggungjawaban apa yang diamanatinya. Artinya yang diamanahkan kepada beliau ya. Diamanahkan kepada beliau menjadi seorang pemimpin. Maka setiap orang yang mendapatkan amanat harus menyampaikannya. Artinya menjaga amanat atau amanah itu dengan sebaik-baiknya. Masya Disampaikan. Allah. Apalagi tadi seorang pemimpin ya. Iya, betul. Siapapun termasuk kita nih. Kang Yoga, juga Kang Fei, juga Tekinan akan dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban apa dari amanah yang Allah titipkan kepada kita semua. Bentuknya apa? Banyak. Usia kita juga amanah. Ya, umur kita juga amanah. Akan dimintai, artinya di mana sih umur ini akan dihabiskan? Nah, Iya, Akan benar-benar. diminta nanti di mana juga. Termasuk ya amanah yang berkaitan dengan keyakinan kita. Bahwa agama itu adalah amanah yang harus kita jalankan. Ternyata ya umur agama itu juga masuknya ini benar, loh benar. amanah loh Bukan Allah Kak Fe. berikan kesempatan ya kepada Wah. kita. Nih orang misalnya Kang Yoga usianya sampai sekian puluh tahun misalkan. Itu kan amanah ya. Ada orang yang menyia-nyiakan waktu usianya dengan hal-hal yang negatif. Aduh, Aduh rugi ya nantinya. banget. Sekali ya. Rugi sekali tuh. waduh. Nah Pak Ustadz nih kenapa akhirnya Kinan nanya-nanya kayak gini nih. Berarti kan Kinan tuh rencananya kepengennya nih ya Pak Ustadz nanti bikin perusahaan gitu, bikin bisnis gitu Iya. ya. Berarti amanah juga seberapa pentingnya sih di dalam menjalankan bisnis? Itu sangat penting Atau sekali. perusahaan gitu. ya. Bagaimana katakan beginilah konsumen nih. Ya betul. Bagaimana konsumen ini akan memakai produk yang kita tawarkan, produk yang kita sampaikan, produk yang kita jual, sementara yang kita sampaikan tidak amanah, artinya maaf, dusta, bohong tentang produk yang kita jual. Iya. Waduh, bagaimana orang mau beli Berarti artinya? kalau misalkan kita bikin iklan nih Pak Ustadz. Ya. Klaimnya misalkan bisa A, B, C, D, E, F, G. Terus tiba-tiba nggak tahu kenapa pas produknya udah nyampe malah beda hasilnya. Itu ini juga kan nggak amanah. Sering tuh, sering. Iya, ini sering terjadi ya. Orang ini pesen misalnya contoh gini lah, pesen comro dikasih bala-bala ya. Jadi pesan apa yang yang diminta itu tidak sesuai dengan sesuai apa namanya itu ekspektasi bayangan orang Bener. atau isi konten dari yang kita pesan itu tidak sesuai. Nah ini Betul. bagaimana perusahaan ini akan maju, bagaimana perusahaan ini akan sukses, bagaimana perusahaan ini akan mendapatkan hati pada konsumen, sementara perusahaan juga dimulai dengan tidak amanah, tidak bisa dipercaya. Tuh kafe kalau jualan awas hati-hati. Jangan ini ternyata orang pesennya ke kafe misalkan handphone yang datangnya malah ini sendal. Oh, nggak mungkin Jangan dong. ya. Nah kira-kira kan banyak banget ya kayak
produk-produk tuh yang kayak klaimnya yang kayak tadi tuh Kinan bilang kan. Nah kira-kira kalau produk-produk yang bohong tuh yang orang yang nggak amanah kayak gitu tuh kira-kira hukumnya gimana sih Pak Ustadz dalam Islam? Dalam Islam tentu ketika kita menipu lah katakan ya, kita tidak amanah, berarti ada dosa. Dan apa yang kita lakukan itu adalah haram dalam agama. Ya, haram dalam agama. Misalkan tadi Kang Yoga ini pesan kepada sebuah perusahaan gitu ya, pesan tadilah HP dengan apa namanya itu spesifikasi bla 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 seperti itu. Ternyata kejadiannya tuh datangnya betul HP, tapi ternyata spesifikasi yang kita minta atau yang kita order lah, kita pesan itu tidak sesuai dengan yang diberikan oleh perusahaan. Nah, maka ada perbuatan dosa dari perusahaan, baik misalkan sebagai individunya, kalau misalkan perusahaan berarti seluruh perusahaannya itu memberikan produk barang yang tidak sesuai dengan apa yang dipesankan. Jelas Islam melarang, ini adalah perbuatan yang diharamkan, kan itu tidak boleh. Kita itu misalkan menipu orang ya, itu nggak boleh. Kalau ada salah satu juga dalil begini nih, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Kalau misalkan sampai ke ayat ini ya, jangan kita itu memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Berarti ketika kita menipu, ada orang pesan barang kepada kita tidak sesuai dengan ekspektasi atau sesuai dengan barang pesannya, berarti ada barang yang dimakan secara haram. Kalau dikiaskan ke sana gitu ya, dari itu berat sekali ya, makanya harus amanah deh ya. Harus amanah pokoknya. Waduh, ya. Masya Allah. Nah ini kafe, nih aku juga penasaran nih Pak Ustadz, masih Ya. ada pertanyaan lagi nih. Apa Nah kira-kira itu? kan kalau misalkan amanah nih ya, apalagi sekarang di era yang serba digital, itu Betul. tuh udah bener-bener susah banget nyangkut sama tadi juga nih, misalkan pesen online, e-commerce Iya, gitu ya, benar banget. tiba-tiba yang keluarnya malah apa gitu yang nyampe ke rumahnya. Nah gimana caranya untuk menjaga amanah itu di era digitalisasi yang seperti ini Pak Ustadz? Baik. Amanah itu kan berkaitan dengan karakter pribadi kita ya. Harus dimulai dari diri kita sendiri. Artinya ada nilai kejujuran pada diri manusia, termasuk kita semua yang hadir ini, ada Teh Kinan juga kayaknya sama Kang Pei ini, harus memulai dengan kejujuran pada diri kita sendiri. Ya, karena amanah ya, artinya sesuatu kepercayaan yang orang bebankan kepada kita, maka seyogyanya itu bisa dijaga, dipelihara oleh kita dan disampaikan kepada orang yang tadi harus mendapatkan amanah itu. Apalagi era digital sekarang, ya. Sebenarnya kita ngeri ya kalau era digital ini. Kadang-kadang sesuatu itu bahasanya tuh bocor ya, ada rahasia yang ujuk-ujuk viral, ujuk-ujuk ada di sosial media. Betul. Makanya sekarang lebih berat daripada zaman dulu ketika bukan zaman era digitalisasi. Nah, makanya sangat penting seseorang ini menjaga nilai keamanahan pada diri sendirinya dengan memulai pada kejujuran yang ada pada diri kita. Betul. Lalu kita jangan berusaha atau coba-coba untuk mengkhianati orang yang memberikan amanah kepada kita. Melalui media sosial juga sama. Biarin lah ini mah di sosmed. Ya sama aja nanti orang kecewa ya. Betul. Apalagi di sosmed bisa gitu kan itu kan Iya, jadi banyak publik ya. Jadi Bisa orang lihat siapa aja. siapa saja sih orang bisa melihat, orang bisa membaca. Setuju banget. Bahayanya itu di sana ya kalau hal yang memang bersifat individu, privasi atau pribadi. Tuh, hati-hati kafe. Iya benar banget, harus hati-hati. Nah Pak Ustadz, saya juga mau nanya nih berkaitan dengan amanah kan. Amanah kan berarti sesuatu yang dititipkan ke kita kan. Iya. Tapi contohnya kalau amanah itu tuh sesuatu yang buruk, misalnya jangan ngasih tahu kalau aku minum-minum ya. Nah kira-kira gimana tuh Bener, hukumnya itu tuh dia, Pak Ustadz? benar-benar. Oh jangan bilang-bilang ya, Iya. saya mau minum-minum. Boleh nggak kalau minum-minum? Nggak boleh lah Haram. Pak Ustadz. Yang diminumnya halal boleh. Oh, iya. Iya, Kalau yang betul, diminum betul. halal boleh. Misalkan dalam konteks negatif gitu Iya, ya iya, kafe iya. ya. Dalam konteks negatif bahwa yang diminum-minum adalah sesuatu khamar katakanlah ya. Iya. Jadi yang memabukkan, yang diharamkan, jangan bilang-bilang, tong beja-beja ke batur. Nah, sebenarnya itu adalah amanah yang salah disampaikan ya. Walaupun memang orang berbuat salah, orang berbuat dosa urusan dia. Tapi ketika pesan ke KP jangan bilang-bilangnya saya mau minum-minum dan sebagainya. Ya kita juga tidak ada untungnya untuk menyampaikan itu kepada orang. Tapi yang dosanya apa coba? Minum-minumnya. Nah, Bukan Kang Fe atau yang menerima amanahnya untuk tidak disampaikan. Dan tidak ada kepentingan buat kita mah ya. Betul. Orang mau minum juga silakan, mau tidak juga
tidak apa-apa. Itu mah tetap saja kalau misalnya orang pesan berarti. jangan diobral lah, udah jangan usah dikasih tahu. Tetap dosanya dia ya, Ya, Pak Ustadz. Kita nggak tetap saja ikut-ikut ya dijauh, nggak dosanya. ikut-ikutan lah. Bener Justru kita banget. harus menjaga aib sebenarnya kalau dalam Islamnya. Betul. Oh, kasihan kalau Benar, dia disampaikan benar. orang tahu dia suka minum-minum, jadi nanti ada kesan negatif. Ya sudah kita jaga saja. Yang iya, dosa mah ada benar-benar. biarin orang, bukan kita begitu. Betul, yang penting bukan Betul. kitanya ya Kang Bukan kita Bey. saja. banget. Terus kira-kira apa lagi kira-kira yang berkaitan kehidupan? Nah, ini asik banget ya Pak Ustadz ya, kita ngobrol-ngobrol. Cuman kayaknya ada yang mau lewat Ada nih. yang mau lewat lagi ya? Lewat lagi nih. Iya, ada yang mau lewat ya. Nah, kalau misalkan permisa mau nanya-nanya nih seputar masalah keagamaan nih, boleh banget. Harus kemana ngekontaknya Cafe? Nah teman-teman bisa kontak ke nomor 0813 9447 7912 di bawah sini. Tuh ada ya. Nah, dan jangan kemana-mana, tetap di Tetap selalu di Senja Berkah, Pasti pasti berkah. Berkah.